alhamdulillah LPDP memberikan persyaratan yang sangat khusus kepada pendidikan kader ulama, terutama pendidikan kader ulama perempuan. Kalau memang di tempat yang lain, pendidikan lembaga pendidikan yang akan mendapatkan atau calon penerima awardee dari LPDP itu memang persyaratannya sekaligus itu harus sejak awal siap ya, dengan TOEFL yang sesuai dengan standar minimum 500 misalnya, dengan persyaratan akademik yang lain. Tetapi khusus untuk kita, pendidikan kader ulama perempuan ini diberikan kemudahan bahwa TOEFL itu nanti tidak harus diselesaikan sejak awal, tetapi nanti bisa sambil jalan. Kita bisa upgrade pendidikan bahasa Inggris dan bahasa Arab, jadi bisa sambil jalan dengan kapasitas waktu yang begitu besar buat kita di pendidikan kader ulama ini, karena semuanya diasramakan, maka 24 jam itu kita bisa manage. Dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di tempat lain, di perguruan tinggi misalnya, itu jamnya sangat terbatas, dan itu pun juga dilakukan perkuliahannya di kampus-kampus. Sedangkan kita di pendidikan kader ulama ini, pengaturan waktunya sangat longgar, karena kita bisa manfaatkan subuh hari, kita isi dengan berbagai macam pengajian, pendalaman. Jam 4 misalnya, kita sebelum subuh sudah ada takhasus, sudah ada penghafalan Al-Quran, dan juga beberapa kajian-kajian khusus. Sesudah salat subuh juga ada, ya. Dan disiapkan juga waktu untuk berolahraga, ya, sampai sebelumnya dijemput ke tempat perkuliahan. Dan insya Allah diantar jemput ya Bapak Ibu sekalian para peserta. Dan kemudian juga diberikan istilahnya uang saku yang sangat memadai, ya. Bahkan nanti yang lulus di program S3 itu juga diberikan sekitar 30% untuk tambahan. Jadi beasiswa LPDP itu juga memberikan biaya khusus untuk kepada orang yang sudah berkeluarga untuk dibiayai keluarganya. Termasuk juga nanti perjalanan ke luar negerinya. Karena insya Allah short course kita akan rencanakan 3 bulan untuk master di Amerika, ya, atau ke Mesir, dan 6 bulan untuk program S3. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan mengapa pendidikan kader ulama perempuan ini penting, karena satu-satunya negara di seluruh dunia dan belum pernah ada sebelumnya, Indonesia lah yang pertama melaksanakan pendidikan kader ulama secara formal dan juga secara khusus untuk perempuan. Banyak pendidikan kader ulama, tapi itu pada umumnya diikut sertakan hanya laki-laki, sedikit sekali perempuan yang ikut. Di seluruh dunia ada pendidikan kader ulama, bahkan di setiap provinsi itu ada pendidikan kader ulama. Ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan, tapi itu sudah menjadi pendidikan kader ulama lah, hanya latihan untuk metodologi dakwah dan seterusnya. Tapi kalau untuk di program yang dilakukan oleh Istiqlal PTIQ ini, itu benar-benar satu-satunya, dan mungkin ini yang pertama, pendidikan kader ulama itu di samping akan mendapatkan gelar, ya, keulamaan dari Masjid Istiqlal, juga akan mendapatkan gelar formal melalui pendidikan PTIQ Jakarta. Jadi S2, master, kemudian doktor, ya, untuk nanti S3-nya. Ini luar biasa karena kita akan mendapatkan 2 gelar. Gelar keulamaan dan gelar kesarjanaan. Bapak Ibu sekalian, apa yang membedakan antara pendidikan kader ulama perempuan dan pendidikan kader ulama biasa? Pertama adalah pendidikan kader ulama perempuan itu memang bertakhasus, berkonsentrasi untuk menciptakan keahlian di dalam keulamaan. Ya. Pertama adalah kita prioritaskan para ulama itu untuk masuk dalam program ini. Yang kedua, boleh laki-laki masuk dalam program pendidikan kader ulama perempuan ini, tapi kurikulum yang kita akan gunakan di situ adalah takhasusnya, konsentrasinya adalah
pemberdayaan perempuan. Kalau saya sih pribadi berharap ya, kaum laki-laki pun juga perlu masuk untuk pendidikan karir ulama perempuan ini. Karena kalau perempuan ya memberdayakan dirinya sendiri dengan menggunakan ayat dan hadis di publik masyarakat, itu pun juga akan mengatakan, nah itu kan perempuan. Tapi kalau laki-laki yang melakukan kepemihakan terhadap penafsiran-penafsiran ayat dan hadis, ia memberikan dukungan penuh terhadap penguatan kaum perempuan, maka itu biasanya akan terperangah. Oh iya ya, oh iya ya. Ya. Saya punya pengalaman pribadi Bapak Ibu sekalian. Kebetulan disertasi saya tentang gender perspektif in the Holy Quran. Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Quran. Ya. Memang itu konsentrasi saya. Di mana-mana saya bicara, itu memberikan klarifikasi penjelasan ayat-ayat yang selama ini disalahpahami oleh para ulama, para laki-laki, bahkan para perempuan juga. Contoh yang paling konkret, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Selama ini kita artikan laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Nah, kita lakukan pendekatan semantik ke bahasa Araban ini. Ma makna rajul? Rajul itu tidak sama dengan adzakar. Ya, tidak dikatakan adzakar qawwamuna 'alal untha, tapi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam bentuk jamak nih. Kenapa? Karena rajulun itu sebetulnya dalam bahasa Arab itu bukan hanya berarti laki-laki secara biologis. Jadi rajul itu atribut gender, bukan atribut seks biologis. Yang atribut gender, atribut seks itu adalah adzakar. Jadi adzakar itu pasti laki-laki itu. Al-unsa itu pasti perempuan itu. Tetapi kalau ar-rajul, ya itu hanya kualifikasi tertentu. Anak yang baru lahir itu tidak disebut dengan rajul. Oh, hadar rajul. Ar-rajul itu baru digunakan dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Quran itu orang yang memiliki kapasitas budaya. Orang yang sudah matang. Bahkan bahasa Arabnya perempuan yang tombois itu rujulia dari akar kata rajul di situ. Jadi seringkali kita karena persoalan semantik ini diabaikan sehingga kita seolah-olah tidak ada bedanya antara ar-rajul dengan az-zakar. Padahal yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, perempuan yang memiliki kapasitas rujuliyah, ya, maka itu rajul atau rijal itu tidak menunjuk semata-mata kepada biologi seks laki-laki. Rajul itu juga lebih kepada atribut gender, atribut kapasitas sebetulnya. Maka itu di dalam Al-Quran disebutkan lanjutan ayat itu tidak dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bitafdilihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan atas kelebihan laki-laki itu. Tapi redaksinya adalah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Jadi interchangeable. Siapa yang memiliki kapasitas itu yang bisa menjadi pemimpin. Tidak otomatis laki-laki itu harus kepala rumah tangga. Coba kita lihat dalam sejarah. Yang menjadi kepala rumah tangga ketika Nabi di Mekah ialah Khadijah. Yang memberi makan seluruh anggota keluarga itu adalah Khadijah. Ya, seorang direktur kaya, bangsawan. Bahkan 6 tahun Rasulullah turun naik ke Gua Hira. Yang memberikan pembekalan untuk ke sana itu adalah istrinya sendiri. Yang menyelesaikan persoalan-persoalan dakwah bahkan apalagi rumah tangga tentu adalah Khadijah. Jadi kalau kita mengatakan mesti suami itu kepala rumah tangga, ini ada sedikit perbedaan sejarah dalam Islam. Kepala rumah tangga itu harus laki-laki. Coba kita lihat. Siapa yang kepala rumah tangga di Mekah adalah istri Khadijah. Dan tidak ada perempuan lain di situ. Nabi tidak pernah kawin sampai Khadijah itu wafat. Nanti pindah ke Madinah, ya, lebih dari satu istrinya Nabi karena banyak pertimbangan, terutama pertimbangan dakwah. Nah, ini juga saya tidak ingin mengemukakan di sini bahwa Nabi poligami. Coba kita lihat.
secara sosiologis. Ya, satu-satunya istrinya Nabi itu yang gadis hanya satu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, selebihnya itu adalah janda. Bahkan lebih banyak diantaranya itu menopause. Korban ya perang Uhud, suaminya korban di perang Uhud, suaminya korban di perang Badar. Dalam tradisi masyarakat Arab, Bapak Ibu sekalian, kalau suaminya meninggal, itu otomatis itu perempuan itu menjadi hina. Karena perempuan sial, gara-gara sialnya sampai suaminya meninggal. Jarang orang membidik janda di sana. Anaknya pun juga, maka itu anak yatim itu yang kehilangan ayah. Karena kalau ayahnya meninggal, itu anak itu pun juga diasumsikan anak sial. Gara-gara sialnya sampai bapaknya meninggal. Jadi kehadiran seorang laki-laki di dalam masyarakat Arab itu luar biasa. Maka itulah Rasulullah mengawini mereka. Veteran-veteran perang itu ada usianya hampir 70 tahun. Jadi kalau ada laki-laki yang poligami, cari para menopause itu. Mau nggak Bapak Ibu sekalian? Jarang tuh. Jadi kita jangan menyoroti seolah-olah Rasulullah itu poligami, tergila-gila dengan perempuan. No. Iya. Justru masa-masa produktifnya Rasulullah 25 sampai 40 tahun itu produktif seorang laki-laki, itu nggak pernah poligami di situ. Nabi setelah 50 tahun, ya menjelang wafatnya baru berpoligami. Jadi itu pasti bukan karena selera, tapi itu karena persoalan-persoalan kemasyarakatan, kemanusiaan, dakwah di situ. Nah kita harus sadar di sini ya, bahwa jangan dijadikan Nabi sebagai contoh dalam hal ini. Yang kita tegaskan dalam Al-Quran kan, ada ayatnya itu kan. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Memang ada di situ matna wa thulatha wa ruba'. Tapi jangan salah, di situ tidak ada wakaf. Tidak ada pemberhentian, tidak ada titik, tidak ada koma di situ. Langsung ayatnya mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian tidak sanggup untuk berlaku adil, orang yang mengerti bahasa Arab, dia tahu apa perbedaan antara al-adal dan al-qist. Allah tidak mengatakan fa in khiftum alla tuqsitu. Kalau al-qist itu keadilan kuantitatif, gaji bisa dibagi dua. Masing-masing kita berikan rumah tipe 40, tipe 70 misalnya, itu al-adal, itu namanya al-qist. Tapi persyaratan untuk poligami itu adalah al-adal, bukan al-qist. Dalam bahasa Arab, al-qist itu keadilan kuantitatif, al-adal itu adalah keadilan kualitatif. Apakah seorang laki-laki bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya? Kalau tanya para laki-laki, sanggup, ya kan? Bisa kok. Tapi tanya pencipta laki-laki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya Al-Quran, apakah laki-laki bisa berlaku adil terhadap perempuan? Dalam surah An-Nisa juga disebutkan, walan tastati'u an ta'dilun nisa walau kharastum. Tidak akan pernah mungkin seorang laki-laki itu bisa berlaku adil terhadap perempuan. Apa maksudnya? Logikanya jangan poligami kan, itu konklusinya. Jadi asas perkawinan dalam Islam itu adalah monogami, bukan poligami. Jangan dibalik-balik. Jadi poligami itu harus dianggap sebagai betul-betul pintu yang amat sangat darurat. Bukan pintu yang gampang dimasukin, enggak. Itu pintu darurat. Perhatikan ayat itu. Nah inilah yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat kita dengan kehadiran pendidikan kader ulama perempuan ini. Yang bisa ngomong seperti ini tentu jangan harap banyak dari laki-laki. Hanya sedikit laki-laki yang bisa ngomong seperti saya ini. Ya, kita lihat faktanya. Ya, karena itu jika nanti kita melahirkan para ulama perempuan, maka pasti ayat-ayat yang selama ini dipahami dengan bias gender pemahamannya, maka pemahaman akan datang itu pasti akan terjadi balancing pemahaman. Kenapa? Karena ada ulama perempuan. Coba kita lihat. Mana ada perempuan ketua majelis ulama? Hanya wakil-wakil yang kesekian. Nanti dengan lahirnya pendidikan kader ulama ini, tidak mustahil perempuan itu nanti ketua majelis ulama adalah nyai siapa. Why not? Kalau itu persyaratan dimiliki sangat kuat.
Apa kata pimpinan Al-Azhar? Wah, ini Indonesia ini majunya lebih cepat. Kami baru memikirkan, tapi Indonesia sudah implementasi di sini. Karena itu Masjid Istiqlal ini bekerja sama dengan PT IKI. Pertanyaan berikutnya, mengapa PT IKI, Bapak Ibu sekalian? Ada pertanyaan, kenapa bukan universitas Islam yang sangat keren-keren itu di mana-mana itu? Nah, kita tidak melihat institusi siapa penyelenggaranya, tapi siapa kira-kira institut atau universitas atau sekolah tinggi atau lembaga apapun, lembaga pendidikan tinggi yang formal bisa menghadirkan kriteria pencetak ulama. Setelah kita lihat sedemikian rupa, maka ternyata PT IKI adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi yang paling tepat profesional melahirkan kader-kader ulama. Apa faktanya, apa buktinya? PT IKI itu selama ini kita lihat dalam fakta menguasai 9M. Ini sangat penting saya sampaikan kepada para peserta di seluruh daerah. Ya. Sebelum saya sampaikan, alhamdulillah pendidikan PT IKI sekarang ini sudah beralih status dari tadinya institut menjadi universitas. PT IKI itu insya Allah diberi kepercayaan untuk menguasai mihrab. Jadi mihrab itu, apa itu mihrab Bapak Ibu? Mihrab itu tempat khusus di depan masjid itu untuk memimpin salat. Kenapa PT IKI? Nah ini takhasusnya memang tahfidzul Quran di situ. Bukan cuma penghafal Quran biasa. Mungkin satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi bagaimana caranya menjadi imam. Bahkan bagaimana caranya memperpanjang napas, itu ada kurikulumnya itu. Maka itu jangan heran kalau alumni atau mahasiswa PT IKI itu, kita sudah bernapas 3 kali, dia masih tetap jalan terus itu. Itu ada ilmunya ternyata. Dan hanya satu-satunya PT IKI yang mengajarkan tentang itu. Ada pemotongan-pemotongan ayat, ada wakaf di situ kan. Kan membaca ayat itu kan tidak boleh sembarang berhenti. Ya. Dan tidak boleh juga sembarang mau mengambil penyambungannya itu harus kita setback dulu. Dan kata-kata yang ditempati setback untuk memulainya itu juga ada spesifikasinya. Belum lagi makhrajnya, belum lagi intonasinya. Ayat yang bisa dibaca keras itu dalam bidang apa? Ayat yang kosakata yang harus dibaca lembut itu apa? Itu spesifiknya di PT IKI itu. Makanya itu PT IKI juga itu menguasai M berikutnya ialah musabaqah tilawatil Quran. Di mana ada MTQ di situ pasti ada reunian alumni PT IKI. Karena yang menjadi dewan hakim alumni PT IKI. Yang menjadi pesertanya juga adalah mahasiswa PT IKI. Bahkan panitranya juga PT IKI. Nah, kenapa bukan yang lain? Itu spesifikasinya memang konsentrasinya di situ. Jadi ilmu tentang imam, maka itu menguasai mihrab. M berikutnya menguasai mimbar. Mimbar ini kita lihat di TV-TV Bapak-Ibu sekalian. Rata-rata ulama kita itu di media-media publik ya seperti di TV-TV swasta, itu adalah kader-kader terbaik atau alumni PT IKI. Kenapa? Karena suaranya bagus, memang ada ilmu membeningkan suara, ya. Di mana-mana itu adalah alumni PT IKI. Selanjutnya yang berikutnya adalah menguasai media. Menulis, coba kita lihat di internet, di media-media sosial tentang Al-Quran, itu para penulisnya kebanyakan dari para alumni PT IKI. Jadi mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Sehingga dengan demikian, TNI Polri itu untuk merekrut imam itu memprioritaskan atau bahkan satu-satunya memang ditunjuk PT IKI, bukan dari universitas yang lain. Jadi ini pengakuan masyarakatnya ada. Mungkin satu-satunya perguruan tinggi yang tidak pernah ada penganggurannya ialah alumni PT IKI. Karena belum selesai, baru mahasiswa diperebutkan untuk menjadi imam-imam. 800.000 masjid belum termasuk musala di Indonesia, itu memperebutkan alumni PT IKI. Sehingga kita tidak cukup untuk mensuplai. Permintaan dari luar negeri, Amerika minta 30 orang imam, Jepang 30 orang, Korea Selatan, dan seterusnya.
minta ke PTIK tapi kita tidak sanggup. Jumlah yang kita cetak itu lebih sedikit daripada kebutuhan. Makanya itu tidak heran kalau peminat masuk PTIK itu sedikit sekali diterima. Lebih banyak pendaftarnya PTIK daripada UI dari segi persentase. Nah, ini satu hal yang perlu saya sampaikan juga, bahwa pertanyaan selama ini kok kenapa PTIK, kenapa bukan UI, kenapa bukan IIIU, Institute International Islamic University. LPDP itu bukan orang sembarangan. Para pengelola LPDP itu adalah, apalagi reviewernya itu, insya Allah mantan rektor, mantan menteri, dan seterusnya. Tentu mereka itu juga akan melihat fakta. Dan alhamdulillah 1 tahun percobaan ini yang kita lihat itu luar biasa. Kita lakukan rapat di Istiqlal, mengundang para dubes. Tidak pernah saya menyaksikan sebanyak itu dubes-dubes yang hadir lengkap tanpa diwakili, yaitu ketika kita mengundang di Istiqlal, lebih dari 40 dubes yang datang untuk menyaksikan siapa dan apa itu pendidikan kader ulama di Istiqlal. Nah, bahkan mereka itu minta supaya ada MOU. Lebih banyak peminatnya untuk memperoleh alumni PTIK Istiqlal ini daripada LPDP yang dikasih kepada kita kan. LPDP kita cuma dikasih tahun kemarin 100 orang kuota. Sedangkan permintaan pada dubes-dubes itu lebih dari 100 orang, belum lagi permintaan dalam negeri kan. Jadi juga sekaligus saya mohon kalau bisa LPDP tambahkan kuotanya itu mungkin sampai 500. Karena nggak cukup. Kita akan, bahkan Kanada kemarin, datang ke Istiqlal, Pak, kami meminta alumni. Kalau perlu kami langsung citizen, apa itu namanya itu, diwarganegarakan di situ. Mau jadi warga negara Kanada itu. Banyak masjid di Kanada tapi tidak ada imamnya. Saya tanya kok kenapa minta ke Indonesia? Kenapa bukan di Mesir? Kenapa bukan di Arab? Inggris membuat MOU dengan presiden langsung. Istilahnya itu UK Indonesia Islamic Advisory Group. Jadi advisor terhadap pembinaan keagamaan. Inggris itu dia memilih Indonesia. Apa kata Perdana Menterinya? Indonesia itu lebih kompatibel dengan Islam di UK, United Kingdom, Inggris. Padahal kan tetangganya banyak di situ kan. Di Afrika banyak negara besar Muslim di situ. Kenapa bukan Mesir, Aljazair, ya Maroko, Tunisia? Kenapa bukan Saudi Arabia? Ya, kenapa bukan Syria, Irak, Iran dan seterusnya? Loncat sejauh-jauhnya sampai ke Indonesia. Jawabannya singkat, ya. Islam yang dikembangkan di Indonesia adalah Islam moderat, itu kompatibel dengan negara kami. Bahkan Presiden Beki, Afrika Selatan, di depan Presiden kita, menyampaikan bahwa Pak Presiden, kami sangat bersyukur yang membawa Islam ke Afrika Selatan itu adalah orang Indonesia, Syekh Yusuf Al-Makassari. Kenapa? Kami tidak perlu direpotkan dengan teroris, tidak perlu direpotkan dengan garis keras. Berbeda dengan Afrika yang lain. Islamnya datang dari tanah Arab, akibatnya mereka repot dengan berbagai macam teroris dan sebagainya. Kami aman-aman saja. Satu-satunya Afrika yang tidak dijangkau oleh garis keras radikal, Islamnya adalah Afrika Selatan. Bahkan dicontoh. Ini Pak Ibrahim Rasul, ya, 2 masa jabatan menjadi Gubernur Cape Town. Hanya 5% Islam di Cape Town, tapi dia terpilih ya secara demokratis menjadi gubernur. Padahal Islamnya cuma 5%. Jadi Islam bukan menjadi ancaman di Afrika Selatan. Kenapa? Indonesia membawa Islam ke sana. Sekarang Pak Ibrahim Rasul duta besar Afrika Selatan di Amerika. Ya. Kenapa begitu penting posisinya? Padahal dia seorang Muslim yang seperti di Indonesia tidak akan pernah menjadi ancaman oleh siapapun dan kapanpun. Inilah yang kita akan cetak, ulama seperti apa yang akan dibentuk, dicetak oleh pendidikan kader ulama ini, baik pendidikan ulama perempuan maupun pendidikan ulama biasa, itu ialah kita akan melahirkan ulama yang insya Allah memenuhi harapan masyarakat universal. Kita akan tampilkan ulama yang betul-betul
menjadi membumi, mengglobal dengan menjunjung tinggi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau anggota keluarganya, rugi, sangat rugi kalau kesempatan yang seperti ini tidak dimanfaatkan. Maka itu anak-anak kita, anggota kita, mari Bapak Ibu sekalian, mumpung LPDP ini memberikan kepercayaan kepada kita semuanya, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan penjelasan-penjelasan teknisnya oleh tim kami dari LPDP dan juga dari Masjid Istiqlal. Demikian dari saya mohon maaf agak sedikit panjang, karena begitu tertariknya saya untuk mengajak kaum perempuan untuk menjadi ulama. Insya Allah nanti akan mewarnai dunia internasional. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.